Indonesia memiliki beragam suku yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan. Suku Dayak adalah penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Persebaran masyarakat suku Dayak di Pulau Kalimantan juga tidak hanya ditemukan di wilayah Indonesia. Suku Dayak adalah keturunan imigran dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok imigran ini menyeberang ke Semenanjung, Malaysia, dan melanjutkan perjalanan dengan menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian, seorang tokoh Dayak Kayan juga menjelaskan bahwa suku Dayak adalah ras Indo-Cina yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Dalam komunikasi sehari-hari, masyarakat Dayak memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Dayak. Sayangnya, bahasa daerah tersebut terancam mengalami kepunahan di 20-30 tahun yang akan datang. Kepunahan disebabkan karena banyak anak-anak yang tidak diajarkan bahasa daerah atau bahasa ibu. Selain itu, penggunaan bahasa asing juga bisa menyebabkan bahasa daerah menjadi luntur eksistensinya. Ciri khas suku Dayak dapat diamati dari hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Bentuk budaya tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Rumah adat khas suku Dayak berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu yang disebut rumah betang. Rumah betang dihuni oleh beberapa keluarga sebagai bentuk kebersamaan dalam hidup yang dijunjung oleh suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak untuk pria disebut King Baba, sementara untuk wanita disebut King Bibinge. Ciri khas pakaian adat suku Dayak tersebut adalah hiasan sulaman dengan motif khas Dayak serta hiasan kepala berupa tajuk bulu tantawan dan tajuk bulu arwe yang diselipkan dari bulu burung enggang. Selain itu, ada juga senjata khas yang kerap dipergunakan dalam tradisi suku Dayak, yaitu mandau. Mandau merupakan senjata tradisional yang bentuknya seperti parang. Mandau terdiri atas dua bagian, yaitu bilah dan sarungnya. Bilah mandau terbuat dari besi yang ditempa atau baja bermata tunggal yang berat dan di bagian ujungnya diukir. Umumnya, mandau memiliki panjang sekitar 66,5 cm dan lebarnya 3,5 cm. Pada bagian gagang, terbuat dari kayu dan tanduk. Pada bagian kayu dilapisi dengan jalinan manik-manik berwarna hitam, putih, oranye, hijau, dan kuning. Sementara pada bagian tanduk, selain diukir, dihiasi pula dengan bulu binatang berwarna merah, putih, dan hitam. Bagi orang Dayak, mandau yang paling suci dan kuat adalah yang dibuat oleh Panglima Sempung dan Panglima Bungai. Keduanya dianggap sebagai dua master terampil tertinggi dalam pembuatan mandau. Di Kalimantan, mandau adalah salah satu senjata tradisional yang sangat sakral. Sebagai senjata, mandau juga diyakini oleh masyarakat Dayak memiliki kekuatan gaib. Konon, bila terjadi kondisi tertentu, mandau ini bisa terbang untuk memenggal kepala musuh. Ilmu mandau terbang ini dahulu digunakan para leluhur saat berperang untuk membantai para musuhnya. Setiap bagian suku Dayak memiliki orang yang bisa menggunakan ilmu mandau terbang. Ilmu ini diwariskan secara turun-temurun. Mandau terbang ini sejatinya bukan berarti senjata mandau yang terbang, melainkan si pengguna mandau yang tidak terlihat. Diketahui, ilmu mandau terbang terbagi menjadi dua jenis dan tingkatan kekuatan yang berbeda. Yang pertama adalah ilmu yang berasal dari kekuatan manusia. Orang yang memiliki ilmu mandau terbang bisa seolah menghilang, sehingga mandaunya terlihat terbang. Sementara, jenis ilmu yang kedua berada di tingkatan lebih tinggi,
yakni mandau tersebut digunakan oleh bangsa jin atau makhluk tak kasat mata. Jin tersebut merupakan sahabat dari manusia pemilik mandau. Untuk memperoleh ilmu mandau terbang menggunakan bantuan dari bangsa jin harus dilakukan ritual bertapa. Tetapi ilmu ini juga bisa diturunkan langsung oleh leluhur. Akan tetapi, mandau terbang hanya bisa digunakan oleh suku Dayak saat terdesak dan tidak bisa digunakan untuk pamer. Itu karena mandau merupakan simbol persaudaraan, simbol kesatria, penjaga, tanggung jawab, dan kedewasaan.